warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, selamat datang di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast kali ini kalian akan mendengarkan banyak hal-hal menarik bersama tokoh-tokoh komunitas dan mahasiswa yang berprestasi. Nah, di podcast ini kita akan membahas seputar mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Pasti kalian udah pada tahu sih. Atau perlu dijelasin lagi nggak? Gini, mahasiswa kupu-kupu itu kepanjangannya seperti mahasiswa kuliah pulang. Nah, kalau kura-kura apa nih? Kuliah rapat. Agak memang berbeda sih jalurnya ya. Kuliah langsung pulang atau ini kuliah langsung rapat. Nah, kita sedang bersama perempuan cantik. Podcaster kita kali ini Febi Permata Dalila. Anak FKIP PGSD semester 6. Nah, kita akan membahas lanjut tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura bersama Febi. Sebelumnya kita sapa dulu yuk kakak cantiknya. Halo Kak Febi. Halo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Nurul mau nanya nih. Febi kalau selesai kuliah biasanya ada kegiatan lain atau memang langsung pulang? Kalau untuk saat ini ya, semester ini sih ada kegiatan ngajar setelah pulang kuliah. Oh, cuma ngajar dong? Buka les di rumah gitu, buat ya anak-anak yang sekitar rumah aja. Oh, itu anak-anak SD atau gimana? Karena memang jurusan SD, SD ya, jadi anak sesuai SD jurusan gitu ya? dong. Oke, itu biasanya pelajarannya apa tuh? Semua mata pelajaran mereka ya. Mata pelajaran mereka. Jadi kalau misalnya kayak les privat gitu lah ya bisa Iya, dibilang semacam ya. gitu. Kayak Kak Febi ada tugas nih gitu bisa ya. dikerjain. Keibuan banget. Luar biasa ya. Nah, menurut Febi nih, manfaat menjadi mahasiswa seperti Febi ini apa kayak kuliah langsung pulang gitu? Ada nggak feedbacknya ke Febi kalau misalnya kuliah langsung pulang gitu? Tergantung ya, karena kalau mahasiswa kupu-kupu itu nggak bisa disalahin juga kata-katanya gitu. Iya. Jadi tergantung dia habis kuliah pulang itu ngapain gitu. Iya, itu yang harus kita sih. pertanyakan. Kalau kuliah pulang tidur yang nggak ada apa-apanya dong, nggak ada ilmunya sama sekali gitu. Kalau misalnya kayak aku gitu kuliah pulang ya karena memang ada urusan lagi yang aku urusin di rumah gitu, buka les, aku ngembangin apa yang ada di diri aku gitu. Karena memang nggak aku dapat seutuhnya dari kampus. Berarti mencari kesibukan di luar rumah Iya, berarti ya. kan belajar bisa dari mana aja Iya, gitu kan. benar. Berarti tergantung perspektif kita gimana cara menyikapi kuliah pulang Ya, atau benar. kupu-kupu gitu ya. Nah, pernah ada niatan nggak waktu kuliah pengen ikut organisasi apa gitu? Atau kalau boleh tahu udah ada pernah atau belum sama sekali? Nah, waktu mulai semester 2, semester 3 ya ikut organisasi. Nggak perlu disebut lah gitu Iya, ya kan. benar. Yang penting pernah gitu. Pernah, karena kayaknya percuma deh kalau kuliah pulang nggak dapet apa-apa nih gitu. Coba masuk organisasi, tapi ternyata nggak cocok gitu. Sama aja nggak ada perkembangan di diri aku gitu, nggak ada kontribusinya sama sekali lah. Akhirnya memutuskan untuk keluar. Nah, cari cara tuh gimana biar tetap ilmu di aku tuh berkembang gitu loh, nggak di stuck di situ-situ aja. Akhirnya ya udah deh memutuskan karena aku jurusan pendidikan, aku buka les gitu buat anak-anak SD. Oh gitu, jadi kayak mengembangkan ilmu yang didapat dari kuliah aja gitu di luar diterapin gitu Iya, ya. bener. Nah, suka duka menjadi mahasiswa kuliah pulang versi Febi apa nih? Suka dukanya ada nggak sih? Kalau untuk sekarang sih banyak ya, capeknya luar biasa tapi ilmunya dapet gitu. Nah, kalau waktu di semester 1 itu aku cuman memang kuliah pulang tidur gitu. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali, bener-bener. Apa sih? Aku kuliah nih gini gitu ya. Nggak ada ilmunya, sayang banget uang kuliah berjuta-juta gitu kan. Jadi akhirnya ikut gitu. Nah, tapi kan di circle teman-teman Febi nih pasti ada nih anak organisasi gitu. Kayak pengen ngumpul tapi kayak ya aku lagi mau rapet nih gitu. Gimana tuh nanggepinnya? Biasa aja sih kalau untuk sekarang. Karena gini, banyak mahasiswa sekarang ikut organisasi cuma buat gaya-gayaan. Iya gitu. sih. Kayak apa anak organisasi ini gitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada yang berkembang di diri dia gitu, cuman sekedar aku ikut rapat, aku ikut organisasi gitu. Itu tergantung orangnya sih sebenarnya, nggak ada masalah. Berarti tergantung sama diri kita sendiri gitu ya. Mau bener. kita jadi kupu-kupu atau kura-kura ya itu gimana kita cara mengembangkan diri kita. Kayak aku nih ya,
kan anak organisasi nih, teropong ya Persma. Jadi kayak memang benar-benar dituntut banyak kerjanya gitu kan. Ya selain itu juga kayak Feby bilang tadi lah, kalau jadi kupu-kupu ada perspektif positifnya gitu kan, yang kita ambil. Ya kalau misalnya kita cuman pulang tidurnya juga nggak ada kan. Jadi gimana kita cara mengembangkan diri. Nah aku juga gitu di teropong. Jadi kayak mengembangkan yang belum pernah aku dapetin ilmunya gitu kan. Berarti kita juga sama-sama, berarti kuliah pulang dan kura-kura itu juga punya feedback yang banyak gitu ya untuk diri kita tergantung sendiri. kitanya gimana menginikannya gitu, mengembangkannya. Benar. Nah kalau misalnya menurut Feby nih, orang-orang yang ikut organisasi itu kayak Feby bilang cuman kayak banggain bajunya lah gitu kita kan, itu gimana tuh? Gimana ya bilang, mungkin dia ingin terlihat wah gitu di depan orang ya kan, tapi percuma gitu kalau diajak diskusi juga nggak ada apa-apanya nih orang gitu ya kan. Apa bedanya lo sama yang kupu-kupu gitu kan? Nggak ada bedanya juga gitu ya. Nggak harus organisasi sih sebenarnya gitu kan, dimanapun bisa kita cari gitu cara untuk ngembangin bakat kita, diri kita gitu. Itu aja sih. Nah, Nur mau nanya nih, tapi jujur ya, pernah merasa bosan nggak menjadi mahasiswa kupu-kupu? Misalnya kayak mikir, bosan banget nih di rumah aja, abis kuliah pulang, terus nugas kayak gitu ya kan. Pengen deh kayak ikut kegiatan gitu. Nah itu yang merasa kayak gitu. Aku bilang tadi di waktu semester 1 itu gitu kan, yang kayak gitu. Kuliah pulang, nah aku tuh belum tahu apa-apa tuh gitu, buat makalah belum, jurnal belum, apa-apa belum gitu kan. Wah ini kalau diterusin gini-gini aja luar biasa nih, bosannya luar biasa gitu, ilmu yang nggak dapet sama sekali. Kuliah kayak cuman bayar doang gitu kan. Harus dikembangin gitu, nggak boleh uang kuliahnya cuman terbuang sia-sia tapi nggak ada skill sama sekali yang berkembang di diri kita gitu. Nah selain ngajar nih Pep, ada nggak yang lain untuk saat ini kegiatan sih di luar sebelum itu? Nggak ada sih. Nggak ada gitu ya. Tapi Nur dengar Pep pernah jadi model juga nih. Kena cantik gitu ya kan, something nggak tahu gitu. Nah itu bisa model-model itu memang model ikut event atau gimana tuh? Nah kalau itu tergantung yang manggil gitu kan. Biasanya? Event pernah gitu, lomba-lomba biasa juga pernah, kayak sekedar mereka punya baju baru nih gitu, perlu model ya aku juga gitu buat foto doang gitu juga pernah. Berarti sering pernah juga lah dipanggil untuk hal yang kayak gitu ya? Pernah. Untuk fit foto atau jadi endorse Makeup, baju gitu juga lah ya. pernah. Nah lepas dari nanti tamat dari kuliah nih pengen jadi apa? Karena jurusan PGSD nih, atau jadi ibu guru Feby gitu. Sebenarnya PGSD itu bukan cita-cita aku gitu ya. Kenapa bisa masuk PGSD tuh? Nah itu sebenarnya tuntutan orang tua pertamanya, makanya aku sama sekali nggak punya skill di sini gitu kan. Cari cara gimana caranya biar aku punya skill, aku bisa nih. Karena percuma aku kuliah sampai 4 tahun aku nggak punya skill sama sekali. Cita-cita aku tuh sebenarnya arsitek atau fashion design gitu kan. Tapi ya karena nggak dapet dukungan orang tua ya udahlah ya kan. Orang tua juga pasti tahu lah yang terbaik menurut dia. Kita ikutin aja. Nah gimana caranya kita aja ngembangin itu gitu. Nah katanya tadi Feby bilang Feby tuh suka sama desain arsitek gitu. Emang SMK dulu ya atau enggak SMA tetap. Suka itu mulai dari kapan? Dari SD suka tuh ikut-ikut lomba gambar, lomba-lomba lukis gitu-gitu suka. Gitu. Nah kalau emang kemarin kalau pengennya nyoba arsitek itu kemana? Pengennya kuliah nyoba ke sebenarnya nggak pengen ke negeri kemarin itu, karena memang nyari-nyari ternyata yang bagus itu di UTY, Universitas Teknik Jogja kan. Nah karena kejauhan orang tua juga nggak ngasih gitu kan. Ya udah deh gitu. Karena takut anaknya LDR gitu ya. Apalagi perempuan gitu kan, agak berat dia melepasnya gitu. Oke. Oh iya, mahasiswa kupu-kupu biasanya memiliki sifat introvert, bener nggak sih Pep? Feby introvert nggak sih? Enggak juga sih ya. Tergantung orangnya juga kali ya. Tidak suka keramaian. Menurut Feby sendiri gimana? Atau Feby termasuk salah satu orang yang introvert? Bukan ya? Kayaknya sih introvert itu sebenarnya bisa dirubah tergantung lingkungannya gimana gitu kan. Dia pendiam kan bisa jadi karena memang nggak ada teman buat dia bertukar cerita gitu loh, bertukar pikiran dia nggak ada gitu.
aku dulu sempet sih introvert tuh sempet kayak males banget sih ngomong sama orang gitu. Ya apa sih so akrab banget gitu kan. Tapi lama-lama apa sih kenapa sih sombong banget gitu, kayaknya orang nganggapnya judes banget nih anak, sombong banget gitu. Nggak perlu lah introvert gitu, tapi tergantung orangnya juga sih, lingkungannya gimana. Gitu. Nah kalau misalnya kayak Feby gitu kan, kalau apa kegiatannya tuh kayak yang Feby bilang tadi nih, kadang kan sering-sering gitu orang di rumah nggak ada kegiatan, overthinking malam-malamnya. Ya ada zaman sekarang gitu ya, overthinking gitu kan, mikir ini gue di depan jadi apa ya, aku mau jadi apa ya, terus aku kalau kayak gini aku bisanya apa gitu, sedangkan aku aja ya gitu organisasi aku belum tahu nih aku sebenarnya skill aku di mana sih gitu kan. Apalagi yang kayak cuman kuliah pulang gitu ya PPA itu kuliah pulang tidur gitu ya. Itu gimana menurut Feby? Nah itu pentingnya buat kita perbanyak circle, perbanyak pengalaman gitu. Jadi mengembangkan diri kita lah di mana benar-benar kita mampu, kita bisa gitu, skillnya di mana gitu. Terus gitu. Berarti Feby lebih banyak kayak ketemu sama orang-orang baru, terus memperbanyak teman di sana, di sini gitu lah ya. Nah, ada nggak sih orang yang menginspirasi Feby untuk menjadi kayak, aku bisa nih kayak gini, walaupun ini bukan bakat aku sebenarnya? Atau memang tetap ke fashionnya Feby gitu? Kalau aku sih almarhum mama dulu. Nah mama itu sebenarnya dia dulu bidan, tapi cita-citanya bukan itu gitu, karena orang tuanya yang minta. Jadi aku berpikir, toh mama bisa, aku juga pasti bisa nih gitu kan. Orang tua aku ingin aku kayak gini, ya aku pasti bisa ngelakuin ini. Kalau untuk skill atau hobiku itu bisa dikesampingkan atau dijadikan pekerjaan sampingan nantinya gitu. Tinggal kita mengembangkannya aja gimana. Nah kalau udah habis lulus kayak Nuri bilang tadi, itu langsung mau jadi guru atau lanjut S2 atau gimana? Kalau untuk aku kedepannya itu gimana tuh? Harus kuliah lagi ya 1 tahun karena untuk sertifikasi gitu. Nah setelah itu mungkin ya kerja dulu lah, baru lanjut S2 insya Allah kalau ada rezekinya. Tapi tetap jadi guru lah ya? Tetap dong, tetap itu dilanjut. Cita-cita sebenarnya itu? Fashion design atau arsitek. Makanya kenapa suka jadi dipanggil jadi kayak model gitu, ikut event model ya Feb ya. Terus Feb kan juga cantik nih, mendukung juga. Ya teman-teman juga pasti bisa lihat dong gimana cantiknya Feby. Tapi jangan nanti tiba-tiba ada mana tuh kak dari narasumber tadi narasumbernya dari mana nih gitu. Nah berarti mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura itu sebenarnya tergantung gimana kita cara mendedikasikannya, berarti ya gimana kita cara mengembangkan diri kita walaupun kita lagi jadi kupu-kupu ataupun kura-kura. Kura-kura juga nggak menjamin kita tuh bisa punya skill lebih gitu kan. Kalau dia niatnya cuman kuliah rapat, abis rapat sama aja dia kayak nggak ada yang dia bawa gitu kan dari hasil rapat itu tuh nggak ada ilmunya. Berarti gitu. Itu tergantung semua ke diri kita juga ya. Nah jangan ada kayak bullying gitu lah ya. Kadang-kadang mahasiswa kupu-kupu sering dibullying ya. Maka harus ditanya gitu loh, itu kuliah pulang apa nih, ngapain gitu. Itu sih yang harus dipertanyakan sekarang. Kalau cuman kayak tadi dia bilang kuliah pulang abis itu tidur, besok bangun pagi lagi, kuliah lagi. 4 tahunnya luar biasa loh, tidur doang. Gak bosen berarti dia kayak gitu. Dia tidak punya rasa bosan berarti. Sedangkan anak yang kura-kura aja bisa bosan. Bosan kan? Iya gitu, benar. Kadang aku juga gitu kan ngerasa kita juga punya titik bosan gitu kan, titik jenuh sebagai mahasiswa yang walaupun kuliah pulang atau kuliah rapat kayak gitu kan, organisasi gitu. Ya kadang kita juga butuh suasana baru atau butuh orang-orang baru gitu kan, sama dengan kayak kuliah pulang gitu kan Pep. Makanya itu butuhnya banyak circle sih sebenarnya gitu loh, banyak pergaulan, banyak pengalaman gitu. Jadi nggak bosan, nggak di sini aja nih kita, circle-nya ini doang, rapat doang atau main doang gitu. Oke. Tapi dalam memilih circle nih Pep, itu perlu hati-hati nggak sih sebenarnya? Perlu banget. Perlu ya. Jangan semua sifat teman itu kita ikutin gitu loh. Iya. Memang sih sebenarnya kamu adalah lingkunganmu gitu kan, tapi ya udah sebesar ini pasti tahu lah mana yang benar mana yang enggak gitu kan. Jangan semuanya diikutin gitu. Ya karena kan dengan itu kita juga, dengan cara itu kan kita berkembang juga gitu kan, karena circle kita kan kayak dia kayak gini nih, aku harus gituin dia, tapi kan nggak mesti gitu juga gitu kan. Kita harus bisa
memilah mana yang baik, mana yang benar kata Iya. Feby tadi. Oke, nah Sobat Pompong sampai sini dulu obrolan kita bareng Feby. Semoga teman-teman yang dengerin bisa bermanfaat, terutama untuk mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Nah, thank you juga ya Feb udah ngobrol bareng sama-sama. aku, dan untuk sharing-sharing ke teman-temannya Pompong, sahabat Pompong. Terima kasih. Salam pers mahasiswa.